Jadi harusnya 24 kali saya cuci darah itu dilewatkan. Jadi muka saya sudah hijau di situ, muntah-muntah terus di situ, badan lemes terus. Istri, anak ngomong sama saya udah nggak bisa ini. Nggak bisa nangkep. Udah kayak orang bego gitu. Jadi mereka tuh sengaja biarin supaya saya mati di dalam trauma. Bapak ibu Anda pengusaha? Kan cerai, Pak. Iya, tapi maksudnya pengusaha, enggak? Papa saya punya bank dulu kan, salah kepala 9 naga. Apa? Atang Latif. Kepala 9 naga, Pak. Oh, bapaknya? Iya, Bapak tahu Kasino Copacabana dulu? Iya. Bang Bira, Bang Tamara, iya, Bang itu Bira papa tahu. saya punya semua. Di situ. Nah, sama saya juga anak istri ke-7, Pak. Hari ini tuh berani betul atau pura-pura berani atau bagaimana? Nekat sih, Pak. Jujur punya ngomong, saya udah gak pengen hidup. Maksudnya dalam hal hidup ini semua yang saya mau raih itu udah dapat. Ya dulu yang namanya kita manusia pasti ada salahnya. Iya. Sejak saya punya anak dan nikah lagi, saya udah berpikir udahlah saya bertobat. Tidak akan melakukan hal-hal yang buruk-buruk lah, baik itu pidana maupun itu misalnya pelacuran atau minum alkohol atau judi atau apa, nggak ada sama sekali, Pak. Itu karena saya sudah sadar dari sini hidup saya nggak lama, Pak. Iya. Ini reminder tiap hari kita mandi, ingat hidup lu nggak lama. Karena dokter udah bilang 50% chance saya itu hidup 2 tahun doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, saya punya tamu istimewa ya. Saya bingung ini bagaimana mendeskripsikan orang satu ini. Alvin Lim. Ya, halo Pak, apa kabar? Baik ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bro. Ya, Jadi selamat semuanya ya. Tapi yang paling bagus itu selamat pagi ya. Semangat pagi ya. Bro Alvin, terima kasih sudah datang ya. Sama-sama Pak Refli. Saya tahu Anda pasti sangat sibuk ya. Dan pasti hidupnya penuh dengan ancaman jangan-jangan. Bro Alvin Lim ini tidak berhenti-berhentinya membuat sebuah statement, kemudian kadang-kadang demo dan lain sebagainya. Nah saya ingin tahu lebih dalam. Kita sudah pernah interview di sini ya. Betul. Tapi pada waktu itu saya kan tidak nanya pribadi sesungguhnya ya. Iya, belum. Ya, nah, jadi tapi saya ingin memulai. Kemarin ya, ini RH Channel juga memuatnya, Bro Alvin ya. Iya. Kong kali Kong, ini judul kami ya. Anggota One Team Press dilaporkan ke KPK, ada kucuran 20T ke IKN. Betul. Saya ingin memulai dari isu yang hot itu. Mungkin bisa Anda jelaskan. Itu dari mana Anda dapat info tersebut lalu langsung mengadukan ke KPK, bagaimana ujungnya, bagaimana konsekuensinya dan lain sebagainya. Silakan. Jadi asal muasal saya nyentuh Sinarmas itu Ya. dari saya punya klien ya, Ya. yang bernama Freddy Wijaya. Oke. Pak Freddy ini anak dari yang punya Sinarmas, Pak, Eka Cipta Wijaya. Oke. Jadi Eka Cipta ini punya 5 istri dan 28 anak. Hmm. Nah yang megang ini sekarang dari istri pertama, Oke. anak-anak dari istri pertama. Nah ini anak istri kelima ini nggak dapat warisan lah istilahnya lah. Nah jadi dia ambil data-data ini semua karena dia orang dalam Pak. Dia orang dalam, dia punya data-data Sinarmas. Data Sinarmas itu diberikan ke saya. Nah yang kami udah laporkan ke Mabes, urusan pertama itu adalah urusan akte lahir palsu, pemalsuan dari ketiga anak Sinarmas itu. Ya udah kita laporin dan ini sudah berjalan di Mabes Polri. Nah dari situ sama anaknya dibongkar lagi kasus
perihal data-data lain yaitu Sorry, kita pastikan dulu sebentar ya. Eka Cipta punya berapa istri? 5 istri, Dari 5 istri itu punya berapa anak? 28 anak, 28 anak. Freddy Wijaya anak dari istri? kelima. Oke. Soal yang terkait dengan pengaduan korupsi di IKN oleh anggota One Team Press itu duduk perkaranya gimana, Bro? Jadi bermula saya punya klien yang bernama Freddy Wijaya. Nah, Freddy Wijaya ini adalah salah satu dari anak pendiri Sinarmas. Pendirinya kan Eka Cipta Wijaya tuh. Sudah meninggal sekarang? Sudah meninggal. Ya. Nah, almarhum ini punya 5 istri Oke. dan 28 anak. Oke. Nah, yang menjalankan Freddy Wijaya anak yang anak istri kelima. Oh, istri kelima. Oke. Iya. Oke. Anak istri kelima. Nah, yang menjalankan ini adalah anak dari istri pertama. Menjalankan bisnisnya sekarang. Menjalankan bisnis. Oke. Namun ketika sang almarhum meninggal, Freddy merasa warisannya tidak dibagi dengan fair. Oke. Jadi Freddy hanya mendapat 1 miliar, sedangkan kakak-kakaknya mewarisi 1000-an triliun. 1 miliar cuma? 1 miliar aja. Ya oke, terus. Jadi kan dia merasa sangat, kalau berdasarkan hukum positif kan harusnya 1/3 kalau Iya. anak yang tidak sah kan. Iya, iya. Nah ini dari 1000 triliun dapat cuma 1 miliar, jadi dia merasa dijolimi. Jadi Sorry maaf, kok anak tidak sah? kan anak istri kelima, Oh, hitungannya tidak sah itu ya? hitungannya nggak sah. Oke, oke. Jadi yang kalau di Kristen itu di luar Muslim kan cuma 1 istri 1 suami harusnya. Ya, kalau Kristen ya. Kalau Kristen, jadi dia dianggap nggak sah, jadi cuma dapat 1 miliar, makanya dia kesel lah gitu loh, kesel. Ya dia cari data-data, dapatlah data bahwa si anak pertama ini diduga memalsukan KTP dan akte kelahiran. Kenapa diduga palsu? Karena akte kelahiran yang dia taruh di pengadilan ketika mereka sedang berantem ini diminta oleh Freddy dicek ke Disdukcapil, Disdukcapil menyatakan tidak terdaftar dan tidak sah. Itu KTP siapa? KTP Si dan anak kakak. istri pertama. Oke, iya, 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 iya. Nah, jadi kan mau istilahnya mau dihajar pidana lah di situ. Iya, iya. Dihajar pidana di situ. Kasus juga sampai sekarang nih masih ada di Polda Metro, belum ada tindak lanjutnya. Nah, sama Freddy Wijaya dia carilah borok-borok lain lah istilahnya. Dapatlah borok kedua, yaitu perusahaan TPPU-nya. Jadi dianggap ini diduga Tindak pidana ada pencucian uang. Diberikanlah, karena saya kuasa hukum, Iya. dia berikan semua ke saya untuk memproses hukum. Ya. Iya. Jadi sebenarnya saya pribadi sebenarnya nggak ada masalah sih sama Sinarmas, kenal juga kagak. Iya, Situ. iya. Nah, abis dari situ dia garuk-garuk lagi, yang namanya Freddy kan orang dalam, jadi Iya. kakaknya punya teman siapa, punya notaris siapa, punya apa, dia kenal semua. Iya. Nah, dapatlah Pak itu yang IKN. Jadi Freddy memberikan ke saya, Pak Alvin, nih saya ada data. Iya. Data Gandhi Sulistianto ini dulu adalah direktur dari Sinarmas. Jadi dia ada videonya segala. Iya. Gandhi tuh menyatakan jelek-jelekin bapaknya lah, makanya dia nggak seneng. Iya. Jadi dibilang bapaknya tuh nggak punya saham 1 sen pun di situ. Dia Bapaknya marah itu dong. Eka Cipta maksudnya. Eka Cipta. Oke. Loh, Eka Cipta pendiri kok dia nggak punya saham dan bukan pemilik digituin kan. Jadi soalnya dari awal didirikan itu ini udah punya 4 orang kakaknya itu. Iya. Nah, Freddy nggak suka karena dia punya data notaris menyatakan bahwa bapaknya itu kasih saham ke dia dan dijual balik di situ. Jadi ada di bawah tangannya lah gitu. Ke dia tuh ke Gandhi. Bukan, dari Eka Cipta ke anaknya. Oh, ke anaknya. Anaknya yang mana? Anaknya istri pertama. Oke. Jadi oke, supaya yang iya. lain nggak dapat gitu. Oke. Jadi diminta, jadi seolah-olah nih saham dari bapaknya semua 100% dibagi nih ke 4 anak dari istri pertama. Iya. Dari sini dia jual balik seolah-olah. Oke. Di bawah tangan lah. Jadi Iya. yang terdaftar itu tetap anak nama anaknya, tapi di bawah tangan ini punya bapaknya. Oke. Nah, itu yang terjadi. Nah, dia ikutin nih karena dia nggak suka sama Gandhi kan. Gandhi Iya. masuklah ke One Team Press, Pak. Diangkat jadi One Team Press. Dia bingung nih ada apa, diikutin terus. Iya. Ternyata terkucurlah dana IKN 20 triliun. Nah, itu Iya. dana Freddy Wijaya dapatkan dari CNBC. Jadi ada berita CNBC Iya. berjudul Sri Mulyani mengucurkan dana 20 triliun. Ya kan 20 triliun di situ untuk bukan untuk IKN dulu sebenarnya, untuk PSN. Oke. Proyek Strategi nasional. Iya. Dan proyek strategi nasional itu salah satunya adalah Sinarmas yang dia Oke. kucurkan dana tersebut. Iya. Jadi ini,
ada kucuran, ada kucuran dana Iya. ke proyek strategi nasional. Dari proyek strategi nasional nih diduga terkucur ke IKN karena ada berita lagi bahwa konsorsium 9 naga Ya. itu masukin 20 triliun ke IKN, jumlah yang sama gitu loh. Gini Pak, yang namanya PSN ini supaya orang-orang ketahui ya, proyek strategik nasional. Kok dianggap proyek strategik nasional? Ini adalah developer yang dikasih uang oleh pemerintah untuk membangun sebuah daerah. Iya. Padahal ketika seseorang itu misalnya mau garap, misalnya PIK mau garap Pantai Indah Kapuk ya kan, harusnya kan dia punya modal sendiri Pak. Iya. Datang ke daerah tersebut, dia bebaskan lahan, dia beli dari masyarakat, dia bangun infrastruktur, itu dari modal sendiri, mana ada minta pemerintah. Iya. Ya, semua loh yang lain, Agung Intiland, Iya. Pico Group dan lain-lain, perusahaan-perusahaan developer lain, nggak ada itu yang dapat dari pemerintah. Ini kok dapat kucuran. 20 triliun itu untuk Sinarmas saja atau untuk semuanya? Yang Jadi lain juga? 20 triliun ini ada 2 angka, ada yang ke PSN atau ada yang ke IKN, yang mana yang Bapak maksud? Oke. Jadi 20 triliun dari pemerintah ke PSN PSN ada, terus ada 20 triliun lagi yang ke IKN. Dari 9 naga konsorsium ke IKN Pak. Yang uang negara yang mana? Uang negara ya tentu yang dari PSN ini. Oke, PSN Harusnya. PSN di mana aja? Kenapa? PSN-nya tuh di mana saja? Proyek strategi nasional Iya. itu kalau menurut data ya ada Iya. 2, Iya. yaitu Pantai Indah Kapuk dan BSD City. Oh. Tapi yang Pantai Indah Kapuk sudah dikonfirmasi oleh dari pihak Asuk Aguan, kontak saya, Iya. Pak Alvin itu tidak ada begini-begini. Kita ketemu kan waktu itu Iya. dikasih data-datanya. Oke, Iya. jadi kita klarifikasi bahwa kalau yang PIK itu dia cari sendiri Oke. di situ. Oke. Jadi diduga yang satunya. Iya, karena berita koran seperti itu. Oke. Menyatakan dari pemerintah memberikan kucuran 20 triliun oleh Sri Mulyani Kepada BSD City. BSD City yang Iya. dikelola oleh Sinarmas. Betul, BSD City orang semua tahu lah punya Sinarmas. Oke, kalau ke IKN yang 20 triliun hasil dari Jadi ada lagi 9 20 naga. triliun konsorsium 9 naga di Iya. situ meliputin PIK, di situ Sinarmas juga masuk juga, Iya. Prajogo Pangestu, terus Khairul Tanjung, Iya. siapa lagi tuh yang punya Alfamart, Budi Susanto, ya total 9 orang tersebut masukin dana 20 triliun juga ke IKN untuk membangun, Iya. untuk membeli lah sebenarnya dia bukan bangun, dia beli lahan, Iya. terus dia buat mall, buat hotel di situ kan jadi milik dia. Iya. HGU tapi 190 tahun. Iya. Lalu di mana kasus korupsinya terhadap Gandhi? Kalau yang Ya ini yang di saya IKN. bilang Pak, kalau namanya orang develop itu seharusnya modal sendiri. Enggak, maksudnya untuk IKN. Clear IKN berarti bukan uang negara kan? Yang kita duga adalah uang dari yang 20 triliun itu Ya. masuk ke sini, masuk ke PSN. Ya. Dari PSN kan dia nggak usah pakai karena kan dia udah punya modal sendiri sebenarnya. Oke. Itulah yang dimasukin ke sini Pak. Oke, jadi diduga muter. Muter. Karena Uangnya kan muter. namanya dia mau bangun BSD. Iya. Masa sih dia bangun tanpa modal? Dia Iya. kan pasti udah punya modal. Iya. Tapi mungkin aja kong kali kong, saya mau bangun IKN nih, ya udah seolah-olah saya kasih kamu hibah ya atau kasih kamu bantuan PSN 20, nanti itu kamu masukin ke sono ya gitu loh. Oke, ini analisis ya. Analisa kita, opini Analisis, kita. ya, Iya, makanya opini, kita bro. laporin ke KPK untuk Iya. diselidiki dulu bener atau enggak. Oke. Di situ. Oke. Jadi masuk akal ya. Jadi tidak menuding begitu saja, tetapi ini ada fakta dan data. Betul. Dan dilaporkan ke KPK. Kita udah laporkan KPK di situ. Oke. Sejauh ini bagaimana? Setelah melapor KPK, lu dapat tanda terimanya sudah? Dapat nomor aduannya juga udah keluar. Oke. Bro, setelah itu selain dihubungi pihak Aguan, dihubungin siapa lagi atau diancam siapa lagi dalam konteks ini? Kalau konteks IKN ini ya, infonya ya udah ada perwakilan dari RI1 minta kita take down. Oke, di Jadi sebuah kemarin saya ada sebut YouTube ya. YouTube kita yang di Quotient sama YouTube Samuel Chris. Ya ada Oke. beberapa YouTube lah. Oke. Diminta take down ya. Kalau Oke. saya kembalikan lagi tentu yang punya channel ya. Oke. Gitu. Karena saya kan cuma guest. Iya. Saya nggak punya hak untuk turunin atau naikin. Situ. Oke. Itu terserah mereka mau naikin atau turunin. Jadi sobat era sekalian, kalau di RH Channel ya, kalau Anda berkeberatan terhadap fakta dan data yang disampaikan
pihak yang kita interview, maka silakan Anda datang untuk menyampaikan data tandingannya. Jadi kita memaknainya mendengarkan kedua belah pihak itu ya adalah memberikan kesempatan. Jadi bukan satu disuruh take down. Kalau memang dianggap tidak benar, silahkan. Tapi kalau benar gimana? Artinya kan KPK punya tanggung jawab kan ya. Betul. Oke. Bagian ini apa lagi yang ingin Anda sampaikan? Jadi ya kalau kita lihat yang namanya udah tingkat tinggi itu kolusi antara pengusaha sama pemerintah itu ya memang sudah tidak bisa dihindarkan lah sebenarnya. Kita tahu lah, cuma pembuktiannya susah. Nanti kalau udah turun pangkat kayak kemarin Hambalang baru kan terbukti di situ. Kalau masih sekarang ini masih berkuasa ya agak sangat sulit lah. Sangat sulit ya. Iya. Nggak usah jauh-jauh, itu yang pemalsuan akte kelahiran aja sudah jelas terbukti akte lahir dapat dari Disdukcapil bilang tidak terdaftar, tidak tercatat, tidak sah. Iya. Itu aja masih sama ahlinya Mabes dibilang nggak apa-apa kalau dia udah pakai dari kecil, kan lucu. Jadi karena dia pakai terus, dibilang jadi sudah jadi sah. Yang palsu itu jadi sah. Saya bingung itu. Itu sama analoginya kemana itu? Analoginya kayak ijazah ya. Kalau ijazah palsu tapi karena sudah dipakai untuk walkot, dipakai untuk gubernur, untuk pakai nyapres itu jadi sah. Jadi ya? Sah itu. Jadi saya bingung itu. Karena logikanya orang mengatakan loh, kalau memang ijazahnya palsu, gimana kok bisa nyalon loh? Itu kan karena tidak diverifikasi secara baik. Betul. Oke, it doesn't mean bahwa segala sesuatu jadi sah karena waktu ya nggak ada. Jadi bagian awal ini dapat saya bukan simpulkan ya, pembulatannya adalah bahwa dugaannya adalah ada kucuran dana 20 triliun dari negara ke konsorsium ya kan? Iya. Untuk pembangunan PSN yaitu proyek strategis nasional di satu tempat ya. Anda menyebutkan 2 tetapi kemudian diklarifikasi PIK-nya nggak ada. Betul. Tapi di BSD City. Iya. Nah, tetapi Anda mengatakan bahwa uang itu memutar ke IKN. Ya kita duga memutar. Begitu, ya kan memutar ke dia IKN. Yang pegang, dia mau taruh kemana kan boleh. Mutar ke KN untuk sana. Jadi seperti apa ya? Nggak ngerti saya apa namanya. Yang jelas kekong kali kongnya di sana. Dugaannya begitu ya. Dugaannya di situ. Oke, karena itu Anda laporkan dan karena Anda melihat fakta dan data serta plus analisis, maka ya silakan KPK untuk menindaklanjutinya. Betul. Dan Freddy ada nama-nama perusahaan cangkangnya dia, Pak. Jadi perusahaan cangkangnya itu nanti BSD-nya ketika untung masuk kemana tuh ada shell company-nya. Jadi sehingga mereka nggak bayar pajak di Indo. Nah ini yang sudah dilaporkan sama Pak Freddy Wijaya di Mabes Polri juga. Jadi penggelapan pajaknya, jadi supaya untungnya itu nggak dinikmatin di Indonesia, tapi dibawa keluar gitu. Jadi ada perusahaan cangkang di luar. Ada perusahaan cangkangnya di luar. Diduga di mana? Di Cayman Island. Selalu Cayman Island ya. Jadi nanti kalau ada keuntungan masuk ke sana perusahaan cangkangnya, bukan ke Sinarmasnya begitu? Bukan ke Sinarmas di Indonesianya. Jadi di Indonesia kan Sinarmas di Indonesia. Nah itu pemilik Sinarmas itu adalah perusahaan asingnya itu. Jadi ada perusahaan cangkang ya. Iya, yang dan di celakanya itu. Yang metode perusahaan cangkang ini juga penguasa kita juga. kan ada bocoran-bocoran itu kan. Siapa aja punya perusahaan cangkang. Betul, yang di luar. Luar biasa ya. Bro, itu satu hal ya yang ingin kita selesaikan. Ada yang lainnya lagi nggak? Ya kalau soal itu kita nunggu data lagi dari Pak Freddy ya, karena Pak Freddy ini kan dia orang dalam, dia anak Sinarmas juga, jadi dia yang punya data sih. Kebetulan ya karena dia ada perselisihan ya dia bongkar di situ. Kalau nggak akan sangat sulit bagi kita untuk mengetahui sebenarnya. Anda nggak diancam setelah ini? Oh ya ada, udah sering banget Pak. Soal yang begini, yang ini, soal Sinarmas ini. Iya udah. Sudah berapa kali Pak. Ya kalau intinya nggak mau take down nanti diproses hukum lah, ono lah, inilah. Iya. Banyak dari WA ada juga, dari telepon juga ada di situ ya. Jadi memang kalau kita menghadapi level atas ya sulit Pak. Karena Sinarmas ini orang-orang tahu lah. Dia ini dekat sekali sama penguasa dan dekat sekali dengan aparat penegak hukum. Iya, yang jelas Gandhi Sulistianto itu kan selain One Team Press sebelumnya jadi duta besar kan di Korea Selatan. Betul. Ya. Dan IKN ini yang jalanin, yang ngerjain Pak proyek-proyeknya itu Sinarmas Pak, kontraktornya. Jadi gimana IKN yang kontraktornya dia
Oke, dulu kan kalau nggak salah eksekutifnya dari Sinarmas ya, yang diberhentikan itu ya. Dari Sinarmas, makanya saya bilang memang Sinarmas ini banyak. Oke, itu eksekutifnya dari Sinarmas atau bukan ya? Nanti kita cek lagi ya. Nanti dicek lagi aja. Jangan, saya takutnya lupa. Cuma juga diganti ke Menteri PUPR kalau ya, sekarang ini. Menteri PUPR. Oke bro ya. Hal lain bro ya. Waktu bro di penjara ya, dilapaskan. Pertama saya ingin apa sih kasusnya biar ada flashbacknya. Yang kedua, ini anak bro datang ke sini, kemudian kita podcast bicara bahwa papa kondisinya udah parah, bahkan dibilang udah mau mati segala tapi tidak diizinkan keluar dan lain sebagainya. Bisa bro ceritakan soal kasusnya biar masyarakat paham Alvin Lim di penjara, kasus apa dan kemudian apa yang terjadi di lapas tersebut sehingga kok kayak heboh seperti itu. Jadi saya terjerat kasus tuh 2 kali sih. Pertama itu di 2007 waktu rebutan anak sama mantan istri. Jadi mantan istri saya keluar dari rumah saya bawa kabur anak tanpa bilang. Jadi ketika saya pulang kerja, saya lihat apartemen saya kosong, anak saya mana? Dibawalah kabur sama dia kan. Awalnya saya nggak tahu nih, saya pikir diculik atau gimana karena tidak ada surat, nggak ada pesan, nggak ada yang ngomong apapun di situ kan. Nah dari situlah. Tapi istri tidak di apartemen itu? Enggak. Oke. Tiba-tiba hilang aja. Udah pisah ya? Oh enggak, masih di situ sebenarnya, tinggal di situ tadinya. Oh tinggal di situ, oke. Tinggal di situ, tiba-tiba saya pulang kerja. Kosong tempatnya. Jadi saya pikir kan apakah diculik atau apa gitu kan. Saya lapor polisi juga, kata polisi belum bisa lapor, tunggu 2 kali 24 jam. Nah akhirnya punya selidik, ternyata dia bawa kabur anak saya ke rumah cowok lain. Di Jakarta Timur ya. Tommy Tompel namanya di situ. Jadi anak saya ditaruh di situ, istri saya tinggal di situ. Padahal dia masih status sama saya nikah. Tentu saya pikir anak saya mau ambil dong di situ. Saya bawalah polisi 28 orang lah di situ. Ke pediaman sana, akhirnya saya ambil anak saya dan dibilang menculik itu. Dilaporin polisi, saya masuk penjara. Itu yang pertama. Oh, dibalik menculik anak. Dibilang menculik anak, padahal yang saya ambil itu masuk penjara itu setelah inkrah atau langsung belum inkrah, Pak. Belum ada langsung ditahan. Langsung ditahan, belum ada perceraian. Ditahan. Jadi kalau kita udah ada perceraian, lah. Ini belum ada perceraian. Prosesnya aja belum ada. Ditahan berapa lama? Ditahan 9 bulan. Oh, belum ada, nggak ada proses persidangan? Ya, sambil nunggu proses persidangan itulah 9 bulan. Jadi, dan kenanya 9 bulan juga? Jadi 4 bulan di polisi, 2 bulan di hakim, 2 bulan di jaksa, 3 bulan di pengadilan. Dan divonisnya? Divonis bersalah, katanya mengambil pencurian, mengambil anak. Anak itu sebagian milik istri katanya. Kan ngawur. Harusnya kan kalau 328 penculikan kan 328. Ini pencurian kan 362. Pencurian harusnya barang, nggak bisa manusia. Masa mencuri bayi? Kan nggak ada mencuri bayi. Akhirnya saya banding. Ketika banding saya menang, keluar langsung. Di PN kena 2 tahun. Oh, pihak lawan nggak melakukan kasasi? Nggak. Inkrah ya? Inkrah. Jadi statusnya bukan terhukum ya, statusnya bebas ya untuk bebas kasus itu. Habis itu. Silakan kasus yang lainnya. Baliklah kasus kedua. Kedua ketika saya selesai dari situ kan, saya bekerja jadi sales, jadi agen asuransi. Terus lama-lama saya lihat ini kok banyak asuransi ditolak. Jadilah saya ambil spesialis untuk menangani. Klaim asuransi ditolak. Iya, klaim asuransi yang ditolak. Jadi saya bikinlah sebuah badan usaha di mana menangani klaim asuransi yang ditolak, Pak. Jadi ratusan orang yang klaimnya ditolak pada ke saya. Pak, saya kemarin sakit nggak dibayar, kasih ke saya. Nanti kalau misalnya klaim itu cair, bagi hasil. Saya dapat 20%, dia dapat sisanya, gitu kan. Nah, sampailah satu klien yang namanya Meli ini, ya kan. Sama klien saya di situ, saya bantuin. Klaimnya cair, Pak. Nah, asuransi bilang KTP dia palsu. Waktu bikin pertama KTP-nya palsu di situ. Nah, karena saya dapat 20% dapat bagian, dibilanglah saya bagian dari sindikat. Memalsukan KTP. Padahal klien saya itu yang palsu itu 1, yang lain sudah ratusan. Biasa-biasanya kan kita nggak tahu, namanya orang datang. Dia mau asli atau palsu, masa kita tahu? Gitu loh. Nah, tapi dibilang belakangannya memang KTP-nya palsu. Palsu itu palsu di data. Gak terdaftar di Disdukcapil.
Oke. Dan Ada KTP-nya, bentuk fisiknya ada, tapi nggak terdaftar. Kan saya mana mungkin setiap kali orang datang minta tolong, terus saya cek dulu ke Disdukcapil, kan nggak mungkin. Oke, tetapi memang dia yang berhak atas klaim tersebut atau apa? Dia yang berhak atas klaim tersebut. Ya kan, Cuma kalau KTP KTP-nya aja palsu. Oke, itu kan secara substantif sebenarnya dia berhak. Berhak. Tapi KTP-nya palsu. Betul. Lalu dihukum. Lalu saya dibilang ikut serta, ditangkap dulu dia nih. Dia udah ngikutin perjalanan kasus nih. Sorry, klaimnya berapa waktu itu? 6 juta perak. 6 juta perak. Iya, oke. Saya bilang sama polisi, Pak, ini 6 juta perak apa nggak salah? Ya udah deh, Bu, daripada kita perpanjang, saya bayar 10 kali lipat. Oke. Kalau dianggap saya merugikan, saya kan udah ditikat baik, saya mau bayar 10 kali lipat. Iya. Nggak bisa, Pak, kata dia. Jadi mereka tuh bukan mau kerugiannya, mau saya dipenjara. Itu aja. Iya. Karena saya bongkar kasus Indosuria saat itu, Pak. Oke. Indosuria itu asuransi bodong. Koperasi bodong. Koperasi bodong. Oke, itu nanti lain waktu. Tapi gimana ininya terusnya? Nah, jadi karena saya bongkar itu kasus, akhirnya kasus saya ini di sidang lagi. Jadi saya itu kemarin itu sebenarnya udah lepas, udah menang. Menang di tingkat MA. MA. Oke. Jadi ini dari PN, Pak, Pengadilan Negeri di sidang, ya kan? Di sidang, di situ putusannya hakim bilang tuntutan jaksa tidak dapat diterima, ditolak. Oke. Di situ dia banding. Ya. Dibanding dia menang. Dibanding menang. Dibanding dia menang. Ya. Saya kasasi. Di kasasi saya menang. Iya. Balik lagi ke PN, kata dia putusan tidak dapat diterima. Jadi putusan kasasi ini sama dengan PN, saya menang. Iya. Tuntutan tidak dapat diterima, saya bebas. NO lah ya. NO. Ya. Saya bebas. Iya. Di situ. Udah 2 tahun kemudian itu yang saya bilang ada kasus Indosuria. Iya. Karena saya vokal, dia bilang, hati-hati, kamu itu ada NO. Nanti kalau kamu vokal, saya sidangin lagi. Padahal udah 2 tahun udah kagak ada apa-apa. Iya. NO kan bukan saya doang, itu kasus Nikita Mirzani tuh Iya. sama Mawardi itu kan sekarang NO. Iya. Harusnya disidangin lagi dong. Iya. Kenapa bertahun-tahun diem? Bener nggak, Pak? Nah, jadi ketika dia ada kesempatan itu dibikin sama dia tuh jadi simpenan gitu, cadangan. Kalau lu ngapa-ngapain gua hajar lo gitu. Iya. Nah, ya udah dia jalanin lagi, sidang lagi di PN. Saya dituntut maksimal 6 tahun. Kan sadis. 6 tahun untuk Pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen. Padahal pelaku utamanya si Meli itu Iya. tuntutannya cuma 2,5 tahun. Oke. Ini kan aneh. Iya. Pelaku utama 2,5 tahun, saya ikut serta katanya saya sebagai lawyer ngajuin klaim disetujuin, saya kena 6 tahun. Dan itu pun tidak tahu ya. Dan itu pun saya udah bilang, hakim, saya bayar 10 kali lipat, kagak mau. Karena klaimnya 6 juta, saya percaya Anda pasti nggak ngerti. Kalau klaimnya 6 miliar, nah barangkali ada Iya, kong-kali 6 miliar, 6 triliun masih oke lah. Iya. 6 juta, Pak. Kita 6 juta perak, mohon maaf ya. Iya. Gaji pembantu saya, OB saya, supir saya gajinya di atas itu, Pak. Iya. Iya toh, masa saya mau nyolong cuma 6 juta perak Iya. di situ? Enggak lah gitu loh, bukan level lah istilahnya. Kayak Pak Refli dituduh mencuri mengambil permen anak kecil 100 perak. Kan aneh, Pak. Kayak begituan kok disidangin yang kayak begituan, udah Pak Refli udah beliin lagi nih 100 biji sana. Kan gitu, Pak. Iya. Kalau kita mau restoratif justice ya kan? Nggak make sense saja kalau apapun itu, kalau itu dibilang kejahatan, kesengajaan, ngambil 6 juta, orangnya bilang, saya minta 6 juta dari Alvin Lim, saya kasih langsung. Iya. Kan bukan kejahatan, selesai perkara. Oke, kena vonis berapa tahun? Kena vonis di situ 4,5 tahun. 4 tahun setengah. Iya, tuntutan 6 maksimal kan, 4,5 tahun. Lalu banding. Udah dikunci sama mereka, tetap 4,5 tahun. Kasasi udah dikunci juga. 4 tahun setengah juga. 4,5 tahun juga di situ. Lalu ditolak-tolak semua. Eksekusi kan. Berapa lama dari PN ke kasasi itu? PN ke kasasi hampir 8 bulanan lah, 9 bulan lah. Cepat sekali ya Iya. prosesnya. Langsung 9 bulan inkrah. Karena kan viral terus, Iya. jebret-jebret anak saya teriak-teriak terus. Kalau nggak teriak juga nggak diiniin. Iya. Nah selesai dari situ kita lihat, wah ini udah nggak bisa ini ya. Jadi kita lihat titik lengah. Saat itu anak saya kita ajuin ke PK. Iya, PK. Abis itu anak saya demo tuh di kejaksaan sama di MA. Iya. Anak saya Udah bilang viral ini, itu. Iya dia fight di situ kan. Akhirnya PK kita dikabul, Pak. Oh, dikabul. Kabul langsung lepas. Harusnya tuh masih 2 tahun lagi. Oke, PK Harusnya dikabul masih 2 lepas. tahun lagi. Jadi bro tidak bersalah posisinya lagi. Oh enggak, dianggap bersalah tapi sesuai dengan masa tahanan. Oke. Dimasukin sesuai masa tahanan. Jadi PK itu kan setelah saya ngajuin PK 1 bulan kan keluar
keluar tuh suratnya. Iya. Jadi pas keluar suratnya saya udah langsung bebas. Oh, jadi PK itu disesuaikan. mengurangi masa hukuman. Iya, disesuaikan dengan masa tahanan. Karena kemarin itu orang Masa tahanan sudah 2,5 tahun. udah 2 tahun, diturunnya jadi 2 tahun, Pak. Oke, dari 4,5 tahun jadi 2 tahun ya. Iya, karena Oke. yang waktu di pertama sebelumnya saya udah ditahan 9 bulan lebih. Oke. Yang kedua saya ditahan lagi 1 tahun 1 bulan. Oh, yang itu dihitung yang dulu ya? Dihitung, ditambah. Oke, iya. Situ. Oh, makanya bro tiba-tiba lepas ya? Iya, tiba-tiba lepas karena mereka bilang kalau dia bikin saya onslah saat itu, Iya. mereka diperiksa lagi repot kata dia. Oh, Udahlah oke. sesuai lah karena kamu udah jalanin. Iya. Jadi onslah itu lepas dari tuntutan ya? Iya. Oke. Kayak KM50 tuh onslah. Oke, bro. Tapi ada cerita drama-dramanya juga. Ini mohon maaf ya kalau Iya. istilah saya nggak tepat. Bahwa Gak apa-apa. selama proses di lapas itu, bro hampir mati katanya. Bahkan. Iya, jadi saya sakit kan. Iya. Saya sakit. Karena saya sakit tapi kan kasus-kasus yang ditanganin sama law firm saya masih banyak, Pak. Iya. Mereka berpikir dengan memenjarakan saya. Kasus yang saya tangani itu redup semua. Harapan mereka. Iya. Tapi itu tidak yang terjadi tidak seperti itu. Walaupun saya di penjara, kasus-kasusnya proses terus, jalan terus, kita nge-fight terus di situ. Iya. Nah, disitulah ada oknum-oknum pengacara yang Bapak tahu tuh teriak supaya saya tuh di dalam itu lebih dibebek gitu loh. Oke. Nah, dibilang sakitnya pura-pura. Iya. Di situ cuma mau dapat AC, padahal Iya. tidak. Padahal kan saya gagal ginjal ini ada apa? Selang nih. Iya. Jadi ini dioperasi, Hah? dimasukin kabel Iya. ke jantung, Pak. Karena dia kan nggak bisa pembuluh darah kecil, harus pembuluh darah besar nih. Iya. Nah, ini nggak boleh kena keringat, Oke. nggak boleh kena keringat. Jadi saya nggak boleh kecapean, Iya. nggak boleh udara panas. Sedangkan di lapas saat itu, yang namanya lapas kan mana ada AC kalau di dalam ya. Iya. Jadi dokter mengeluarkan surat, bilang saya harus di tempat yang sejuk Iya. di situ. Akhirnya sama si lapas dikirimlah saya ke rumah sakit Pengayoman, Pak. Oke. Dikasih AC di situ karena kan memang saya nggak boleh keringetan, Iya. ya kan? Dikasih AC. Nah si Hotman itu teriak-teriak, dia bilang, "Oh Alvin pura-pura sakit," dia bilang gitu. Akhirnya sama Kak Kanwil datang ke situ. Dia lihat tuh kok ada AC gini-gini, tapi kan kita ada surat. Iya. Memang medis gitu loh, Iya. alasan medis. Iya. Akhirnya dipindahlah lagi saya ke rutan. Oke. Di rutan tetap saya dikasih AC di klinik di situ. Iya. Ya kan? Jadi kata dia, ya udah nggak apa-apa dia ada AC, tapi minimal jangan di rumah sakit. Balikin ke rutan gitu. Rutan di Rutan Cipinang. Cipinang. Oke. Sorry, Lapas Cipinang. Lapas. Gitu. Oke. Iya. Oke, lapas. Oke. Iya. Jadi kalau yang bagi nggak ngerti, rutan itu rumah tahanan, lapas itu lembaga pemasyarakatan. Kalau sudah inkra, Ke lapas. lapas. Kalau rutan itu masih dalam proses Betul. proses persidangan, belum inkrah ya. Oke. Betul. Jadi Ya. saya baliklah ke sana gitu. Balik di sana pun terus dicecerin terus juga sama si Hotman. Dibilang bawa laptop lah, bawa handphone lah. Saya punya kamar tuh seminggu bisa 2 kali disidak, Pak. Saya bilang mau bawa laptop, mau bawa ini gimana, orang saya sakit. Jadi nggak percaya. Ya. Jadi saya cuci darah, dia nggak percaya. Dia bilang selama saya di penjara, saya lebih banyak di rumah sakit daripada di penjara. Memang benar. Karena seminggu waktu itu, Pak, seminggu saya 3 hari itu cuci darah. Jadi udah pasti ini 3 hari saya ke rumah sakit. Kan di lapas mana ada mesin cuci darah, kan nggak ada, Pak. Iya. Iya. Di situ 3 hari, belum cek dokternya. Seminggu tuh bisa sekali 2 kali. Jadi kalau sekali aja ini udah 4 hari dalam 7 hari saya ke rumah sakit. Ya bener, lebih banyak di rumah sakit. Makanya disitulah dokter menyarankan saya ditahan di rumah sakit aja. Karena memang sakitnya membutuhkan perawatan konstan, Pak. Tapi ada keberatan dari Hotman yang sebenarnya nggak ada legal standing sama sekali. Oke, dan akhirnya memang Anda lebih banyak di rumah sakit ya? Betul. Oke, jadi selama 9 bulan ditambah 1 tahun 3 bulan ya? Iya. 1 tahun 3 bulan itu berapa banyak di rumah sakit selama 1 tahun 3 bulan itu? Ya kurang lebih 60% 70%-nya saya di rumah sakit. Tapi Di rumah sakit, oke. ini loh masalahnya untuk datang ke sono awalnya, Pak, itu susahnya setengah mati dan saya hampir mati di situ. Oke. Jadi ini yang kenapa anak saya teriak-teriak, Iya. ya kan?
Jadi ketika saya terdeteksi bahwa ginjal saya gagal, Oke. itu harusnya detik itu juga dibawa ke rumah sakit untuk cuci darah. Anda gagal ginjalnya waktu di lapas. Di lapas. Oke. Jadi 4 bulan setelah di lapas, masuk tahanan, 4 bulan kemudian saya didiagnosa gagal ginjal nih 4 bulan. Nah, ketika didiagnosa itu harusnya kan saya cuci darah langsung. Ya. Ini enggak, saya sempat ditahan-tahan 2 bulan. Oke, itu sorry maaf. Dari waktunya kapan? Dari kapan ke kapan itu? Kayak waktu Anda ditahan di lapas itu? Tahan Oktober. Oktober? Februari saya udah kena ginjal. Oktober tahun? Tahun 2023. Oktober 2022. Oktober 2022. Ya. Kemudian Februari 2023 kena ginjal. Iya, kena ginjal. Dilepaskan kapan? Lepasnya Desember 2023. 2023. Oke. Ya. Oke. Jadi ketika saya sakit Februari tersebut, saya minta izin. Nggak pernah dikasih sama lapas. Kata lapas tunggu MA. MA kita suratin nggak pernah ngasih jawaban. Jadi saya tuh tiap hari nahanin sakit Pak. Yang namanya racun itu harusnya dicuci darah. Orang cuci darah seminggu 3 kali. Yeah. Ini 2 bulan. Berarti saya tuh sudah melewatkan berapa tuh? 3 kali 4 kali 2. 24 kali. Jadi harusnya 24 kali saya cuci darah itu dilewatkan. Jadi muka saya sudah hijau di situ, muntah-muntah terus di situ, badan lemes terus. Istri, anak ngomong sama saya udah nggak bisa ini. Nggak bisa nangkep. Udah kayak orang bego gitu. Jadi mereka tuh sengaja biarin supaya saya mati di dalam. Izinnya dilama-lamain gitu loh. Dugaan Anda ya? Lah iyalah. Dugaan, iya. Harusnya kan kalau alasan lapas apa? Harusnya kan kalau orang udah emergency Pak, itu nggak perlu izin yang nahan, nggak perlu izin polisi, nggak perlu izin jaksa, nggak perlu izin hakim. Kalau dia lihat dititipin barangnya ini kasar ngomong tahanannya udah mau mati, harusnya dibawa ke rumah sakit dong. Yang lain dia bawa ke rumah sakit kok saya nunggu 2 bulan, kan aneh. Oke, pertanyaan saya ya ini nanti butuh juga klarifikasi dari Hotman ya, Hotman Paris. Kenapa? Apa hubungannya sama Hotman dalam kasus ini? Kalau dugaan saya Hotman mau pansos karena waktu saya sakit nggak dapat izin, anak saya lah yang teriak. Anak saya bikin podcast, waktu itu datang ke podcast Bapak juga kan, ke Richard Lee dan lain-lain lah dia show roadshow. Nah di situ dia teriak, Pak Kapolri, Pak Presiden, tolong ini ayah saya karena udah mau mati gitu kan. Berikan izin gimana. Nah ketika dia teriak begitu, Hotman nimpalin, dia bilang ini ada anak di bawah umur, tolong KPAI tangkap dia. Oke. Nah dia berjuang untuk bapaknya kok disuruh tangkap, disuruh tertibkan, gimana? Maksudnya langsung netizen pada marah. Maksudnya dia bukan dia yang ditangkapnya, tapi orang yang menyuruhnya mungkin ya? Iya, yang menyuruhnya. Iya menyuruhnya, bukan anaknya yang ditangkap. Jadi tapi dia bilang si anak saya ini dikendalikan, cuci otaknya lah, dikendalikan oleh nggak tahu mamanya atau si Alvinnya sendiri yang kendalikan. Jadi suruh diiniin gitu loh, yang keluarga-keluarganya dia kan aneh di situ. Nah ketika dia seperti itu, seluruh netizen tuh saya lihat 99% pada menghujat si Hotman. Dia bilang ini anak sedang memperjuangkan ayahnya. Walaupun Pak, saya nggak bersalah, tapi walaupun saya bersalah, saya sedang sakit, apakah nggak patut saya menerima pelayanan medis? Iya. Gitu loh, masa harus dibiarkan meninggal karena 6 juta perak? Kan lucu. Iya. Di situ, 6 juta perak pun cuma dapat 20%. Iya kan 20%. Dari pembagiannya kan 20%. Betul. 1.200.000. Iya. Saya bilang udah deh dari 6 juta aja, kan dia dirugikan 6 juta. Saya bayar 10 kali lipat, gak mau. Oke, tapi bro tidak ada masalah pribadi sama Hotman ya? Gak ada. Sebelum dan setelahnya gak ada. Gak ada, oke. Jadi clear ya? Saya dari awal respect sama beliau kok. Cuma ya gitu aja. Akhir-akhirnya kan setelah saya keluar, dia ngeledek, saya ngeledekin balik. Tapi akhir-akhir ini dia udah gak ini lagi. Iya, saya lihat bro sering ngeledek-ledekan tuh sama Hotman di medsos lah, di TikTok ya. sama ini. Tapi secara pribadi nggak ada ya? Nggak ada. Begitu ya Bang Hot. Soalnya Bang Hot itu waktu sidang di MK sering ngeledek saya juga. Oh, iya. Saya balas ngeledek dia juga. Dia kan sering gitu juga, sama Rasman juga begitu. Tapi ketika Rasman ini kemarin dirujak sama netizen, dia belain Rasman nih. Ya kita ada lah sebenarnya, ya ada pride kan satu sama lain, juga ada sifat untuk rivalry lah. Itu rivalry wajar lah ya. Normal lah. Ya, kalau rivalry kok ingat ada pernyataan ini.
we have to cooperation, we not rivalry. Ada presiden yang diinterview begitu ya. Nah, tapi Anda juga kemudian membocorkan atau mengeluarkan statement soal Sambo. Iya. Anda bilang Sambo itu nggak pernah intinya ruangannya ber-AC apalah, saya lupa, tapi bisa diulangi apa yang Anda Jadi katakan. gini Pak, biar jelas, itu waktu itu saya berbicara di podcastnya Richard Lee. Ya. Nah, Richard Lee ini teman baik sama Hotman. Oke. Saya bingung, baru keluar dari penjara tiba-tiba saya diundang. Dan judul podcastnya dia adalah juga Alvin Lim Mafia Asuransi. Iya. Jadi dia tuh mau korek-korek tuh, mau tusuk saya tentang asuransi, saya udah jelasin pun dia nggak mau ngerti gitu loh. Jadi saya pikir daripada ngomongin itu terus, saya pakailah taktik yang namanya diversion, Pak. Iya. Saya alihkan ini. Jadi saya alihkan. Apa saya tadi? bilang, Diversion. Oke. Jadi yang nama taktik lah Pak. Kita mengalihkan pembicaraan gitu loh. Yang tadinya ngomongin soal asuransi mulu, orang udah tahu udah jelas udah inkrah, apalagi mau diiniin kan. Jadi saya bilang sama dia, kamu nggak usah ngomongin itu, kita ngomongin sesuatu yang lebih penting, saya bilang kan. Kamu tahu nggak, selama saya di tahanan, saya nggak pernah lihat Sambo di sana. Sambo nggak ada di sana karena selama saya di tahanan, di situ. Di lapas Cipinang. Iya, selama saya di lapas. Katanya kan bukan Cipinang Pak, Salemba. Awalnya saya di Salemba, terus habis itu siapa namanya tuh Hotman teriak-teriak, saya dipindahin ke Cipinang. Jadi saya dipindah-pindahin terus Pak, karena mereka tuh takutnya saya pakai handphone lah, dapat apa namanya keistimewaan lah gitu kan. Ada kedekatan dengan pejabat, jadi kalau saya dipindah-pindah institusi kan saya nggak kenal sama institusi baru gitu loh. Di situ. Nah, ketika saya di Salemba, saya bilang, selama saya di Salemba, saya tidak pernah lihat Sambo. Sambo nggak ada di sana. Yang saya tahu katanya kan dia masuk, saya masuk. Saya nggak pernah lihat, saya bilang gitu. Durasinya dari kapan ke kapan di Salemba? Saya di Salemba itu dari Oktober ketika ditangkap sampai kurang lebih 8 bulan lah ya. 8 bulan, jadi kalau kurang lebih Juni lah. Oktober 2022, Juli 2023. Ya, nah katanya sisanya lapas Cipinang. Betul. Sambo tuh katanya kan masuk ke Salemba tuh April atau enggak Mei deh dia di situ masuk. Saya bilang, loh, saya di sana saya nggak pernah lihat. Saya bilang, katanya di Mapenaling, apalagi di Mapenaling. Saya bilang kalau di Mapenaling itu sasaran, ngomong sorry ya Pak, jadi sasaran yang level yang di atasnya lah. Karena mereka nggak pernah dibuka, tahanannya dikurung terus. Jadi kita tuh cuma jalan-jalan kita bisa lihat, oh ada si Anu. Dia kayak keong gitu ya? Iya, kayak kebun binatang lah kita lihat di keong kan gitu. Iya. Saya bilang saya nggak pernah lihat, dan kalau memang dia ada di situ, orang tuh udah pasti heboh. Mapenali itu apa tadi? Masa pengenalan lingkungan. Masa pengenalan lingkungan, makanya dikunci aja dia nggak. Iya, jadi kalau orang baru tuh selama 2 minggu dikunci terus di situ untuk ngikutin aturan lah seolah-olah. Tapi kalau yang koordinasi bayar ke petugas, hari pertama pun bisa udah langsung keluar, langsung naik, nggak masuk ke situ. Dan Anda selama 8 bulan tuh nggak pernah lihat Sambo? Nggak pernah lihat dia. Jadi saya bilang, kamu tahu nggak Sambo tuh nggak pernah ada di lapas Salemba. Yang saya lihat. Iya. Artinya gini, yang paling objektif adalah bro tidak pernah lihat Sambo di lapas Salemba selama 8 bulan di sana. Betul. Gitu. Nah, kata si Menteri Hukum dan HAM, si Alvin bohong. Waktu Sambo datang, Alvin lagi di rumah sakit. Nanti waktu Alvin balik dari rumah sakit, dianya udah keluar. Gitu terus lah. Saya mah cuma iya terserah kamu dah. Intinya adalah memang semua warga lapas itu secara saya belum pernah ke sana. Itu bisa saling melihat ya? Ya bisa Pak. Jadi pasti melihat. Ada jam keong, ada jam dibuka. Jadi kan kita nggak setiap hari 24 jam ditutup. Jadi nanti jam 5 pagi, jam 6 pagi itu udah dibuka. Orang yang mau sholat di situ kan. Yang mau lari. Nanti malam nih jam 8 ditutup lagi, dikunci lagi. Nah selama tadi dibuka itu bebas, kita mau ke lapangan, mau ke kantin, ya kan. Intinya nggak pernah ketemu orang, nggak pernah ketemu dan nggak pernah dengar. Kalau datang ke situ kan pasti heboh. Nggak ada gosip-gosip di situ gitu kayak ngomong. Gosip-gosipnya dia datang, abis itu langsung pergi waktu saya di situ. Jadi sore dia datang, foto doang, masukin ke dalam sistem, abis itu keluar lagi.
Tiap hari, tiap 2 minggu, tiap 1 minggu. Bukan keluar lagi, nggak ditahan di situ, nggak tahu Sekali kemana. aja datang dia? Sekali aja datang, masuk ke dalam sistem. Jadi Itu- soal di sistem dia ada. Menurut Anda, dugaan Anda atau Anda tahu sendiri deh? Saya tahu karena kan kalau dia di situ misalnya hari itu dia masuk kan ketemu saya, Iya. kan nggak ada. Jadi Oke. katanya ke sana ya udah. Ya sampai sekarang kita juga nggak tahu ya misterinya di mana ya. Ya bisa aja dia abis dari situ katanya saya sakit, saya dibawa ke rumah sakit atau gimana ya, itu dia punya bantahan lah. Oke bro, ada bagian yang sakit ini Anda ingin tambahkan sebelum saya mau bergerak ke lain? Enggak sih, cukup. Oke, nah bagian ketiga ini saya mau bicara mengenai hal yang personal ya. Ya, Anda kelahiran tanggal 77. 11 Januari 1977 ya. betul. Itu ada lagunya tuh, lagu Gigi tuh. 11 Januari bertemu. Jadi 11 Januari 1977, kalau usia sekarang 48 tahun ya. Iya, jalan 48 nih bentar lagi. Ya jalan 48, sebentar lagi ya 11. 11, oh iya ya, jalan 47 sekarang ya. Ya sekarang 47. 47 tahun belum 50 tahun. Dan ya, sepanjang yang saya tahu Anda kan sebenarnya latar belakang awalnya bukan sarjana hukum ya. Bukan, Awalnya apa? perbankan ekonomi. Perbankan ekonomi. Ya. Anda SD-nya di mana? SD-nya di Pangudi Luhur di Ambarawa, Jawa Tengah. Jawa Tengah. SMP-nya? SMP-nya SMPK 5 Kristen 5 di Ya. Gajah Mada BPK Penabur. Oke. SMA-nya SMA Kristen 3 di Gunung Sahari sama kayak Grace tuh. Grace Natali. Iya. Lalu Terus habis itu saya ke Amerika ambil S1 di UC Berkeley, UC Berkeley. ekonomi. Oke. Ya. S2 aja di Boulder, Colorado. Colorado. S2-nya bidang apa juga? S1 ekonomi, S2 Minum bro, perbankan. minum. S1 ekonomi, S2 perbankan. Oh S2 perbankan. Sudah selesai pendidikan. Habis itu ambil Colorado Boulder, ambil itu CFP di Florida State University. CFP itu apa? Certified Financial Planner. Oke, Certified Financial Planner ya. Dan tahun berapa itu selesai pendidikan di Amerika itu? Minum dulu bro. Saya di Amerika dari 95 sampai 2005. 10 tahun ya. Oke, 2005 pulang ke Indonesia. Pulang Indo 2005. Oke, setelah pulang ke Indonesia, Anda ngapain? Pulang ke Indo waktu itu saya pikir saya mau nyantai-nyantai aja karena udah bawa duit kan. Iya. Udah kerja di Amerika? Di Amerika saya kerja gaji sebulan tuh udah 1 miliar. Saya wakil presiden di sana. Is it? Wakil presiden bank. Wells Fargo sama Bank of America. Keren sekali. Iya, oke. Jadi awal papa saya kuliahin, setahun habis itu nggak kasih biaya lagi. Ya. Saya mulai kerja sendiri sambil sekolah. Oke, 2005 pulang bawa uang berapa miliar? Banyak dong berarti. Ratusan lah, lumayan. Ratusan miliar. Luar Jadi biasa. intinya dari saya santai-santai aja tuh sebenarnya udah bisa hidup. Ya. Dari bunga bank aja kalau Anda ingin depositkan uang udah bisa hidup Anda. Betul. Dari bunga bank aja Minum lagi bro, santai. sebenarnya udah bisa hidup. Ya. Cuma 6 bulan ya, jalan 6 bulan, 8 bulan saya lontang-lantung gitu nggak bosen, kayak nggak ada. Biasanya tiap hari kerja, sekarang lontang-lantung ke Bali, besok ke Hong Kong, besok kemana gitu bolak. Iya. Akhirnya loh kok ngapain aja nih hidup, jadi nggak enak gitu loh, jalan-jalan terus dari satu hotel ke hotel lain. Akhirnya saya pikir oke lah buka usaha lagi. 2005 tuh Anda udah nikah? Belum. Oh belum. Oke terus. Kapan Anda nikah nanti disebutkan ya? Iya, jadi pulang mulai buka usaha, habis itu kan saya pikir bisa trading nih, saya bikin usaha aja trading di situ waktu itu. Bikin usaha trading saham, terus trading sahamnya baru berjalan setahun 2 tahun, saya ketemu si Sally ini, mantan istri. Oke, tahun 2007 itu. Bukan, nikahnya itu 2007, jadi ketemu dia 2006 kalau nggak salah. 2006, oke. Dan itu sangat singkat lah, sebulan 2 bulan gitu pacaran, langsung nikah. Oke. Karena teman saya kenalin, teman baik saya sekali. Dan teman saya bilang ini orang baik banget kata dia. Kristen ya, sama-sama Kristen ya. Sama-sama Kristen. Oke. Dan dia katanya keluarga dari Honda Imora, Honda Group mobil Oke, iya. di situ. Jadi saya pikir oke lah, keluarganya oke, terus juga dia juga lulusan dari Kanada, ya oke. Jadi menurut saya kita sepadan lah gitu kan. Nikah lah di situ, nikah. Nggak berapa lama kita nggak cocok lah intinya. Saya kerja terus, dia nggak bisa Dapat ngikutin. anak yang ini
anak ini siapa namanya? Kate Victoria Lim. Ya, Victoria. 2007. Oh, 2007. Oke. Ya. Lalu 2007 punya anak di situ. Nah, berantem terus sampailah suatu saat saya pulang ke rumah, tiba-tiba anak saya udah nggak ada, istri saya udah nggak ada. itu tahun 2008. Iya, kabur dia. 2008 ya. Iya, Oke. tiba-tiba saya lihat udah nggak ada gitu kan. Saya pikir kemana nih? Saya telepon mertua saya, dia bilang kagak ada di sana. Saya telepon ke mana semua yang saya tahu teman-teman dia bilang nggak ada semua. Jadi saya pikir hilang. Saya bikinlah laporan polisi kehilangan. Oke, itu tadi sudah diceritakan Iya, ya. Selanjutnya. gitu. Nih, jadi Ya. itu masalah keluarganya. Tapi kemudian tiba-tiba bro ngambil fakultas hukum itu gimana ceritanya? Nah, jadi karena masalah keluarga di situ kita kan berantem hukum tuh. Iya. Saya masuk penjara. Di situ saya bingung. Ini kalau di Amerika nggak bakal terjadi kayak begini. Saya tuh Oke. bapak kandung ambil anak saya sendiri. Iya. Iya kan? Terus dibilang pencurian. Mencuri apa? Anak masih anak sah kok. Saya berpikir, wah ini ada mafia hukum. Maksudnya disitulah saya tahu adanya mafia hukum, Pak. Iya. Dan saya merasa ini nggak nyaman untuk saya berbuka bisnis apapun. Iya. Akhirnya saya mulai sekolah lagi itu. Sekolah di Kuliah lulus di 2017 di STIH Gunung Jati. Oke. Mulai. Oke. Mula-mula Tahun berapa masuknya? Lulusnya tahun berapa? lulus 2017. Masuk kurang lebih 2013 lah di situ. 2013. Oke. Ya, 2013 masuk Ya. 2017 di situ kan saya lulus lah Fakultas Hukum kan. Iya. Nah, jadi tadinya saya jadi agen asuransi, berubahlah saya jadi yang ngurusin klaim-klaim ditolak. Saya somasi sebagai lawyer Iya. di situ. Nah, ketekelah kasus Allianz tadi tersebut. Kasus yang pemalsuan itu. Iya. Nah, dari situ akhirnya mulai saya lebih menggeluti bidang hukum, saya kuliah lagi S2 Unpam. Oke, Universitas Pamulang. Universitas Pamulang. Dari Terus 2007 dari berapa tahun sampai itu kan 2017, 2009 sampai 2019, 2 tahun. 2019 saya lulus, saya dirikan perusahaan LQ Indonesia Law Firm. Oke. Jadi LQ Indonesia Law Firm itu baru 2019. Keren sekali Anda. Baru 5 tahun. Saya 2 tahun di penjara, jadi itu baru 3 tahun jalan. Oke. Tapi kan sebelum di penjara kan sudah ada LQ Indonesia Law Firm itu. Iya, kan saya di penjara kan 2019 di sini Iya, kan. iya. Saya di penjara kan tadi 2022. Iya. Di situ memang udah ada, tapi kan ketika saya di penjara sempat stagnan lah kalau nggak ada. Oke, jadi sempat jalan berapa 2 tahun 3 tahun ya 3 tahun ya. Iya. 3 tahun di penjara. Sekarang mulai lagi. Mulai lagi. Udah berapa cabang, Bro? 4 cabang, tapi kita nanti bentar lagi buka cabang baru lagi di tempat-tempat Ini lain. setelah Anda keluar atau sebelum Anda keluar? Apanya? Cabang LQ itu? Sebelumnya kan mulainya 1. Ya, sebelum di penjara. Iya. Setelah di penjara langsung bikin 4. Enggak, sebelum di penjara udah ada 2-3 cabang juga. Oke, lalu Kita baru buka 1 lagi nih nanti bulan depan nih. ya. Buka 1 lagi di situ. Jadi setelah Anda selesai Ya. di penjara, kemudian Kita Anda rencana mau ekspansi. rencana ekspansi Iya. lagi. Oke. LQ ini rata-rata kasusnya kasus apa? Pidana. Oh, pidana ya, mayoritas pidana. Mayoritas pidana karena mereka ini melihat yang sulit sekarang ini adalah ya kepolisian, kejaksaan sama pengadilan. Oke. Anda ada ininya, ada retainer klien gitu? Nggak ada, Nggak nggak ada ada ya? sama sekali. Oke. Jadi memang kasus-kasus pidana ya? Kasus pidana semua ini. Oke. Berapa lawyernya yang ada sekarang? Kalau Kurang mau lebih plus minus kita punya orang 40-an. banyak sekali Banyak, 40 iya. lawyer. Iya. Lumayan. Kasus-kasus kita juga kok banyak. Jadi Anda klien yang kita ada uang- sekitar 5.000 soalnya. Kliennya 5.000. Iya. Investasi bodong kan satu kerugian bisa 500, 1.000 orang. Iya. Banyak gitu. Oh iya, investasi bodong itu ya. Iya. Oke. Jadi uang Anda yang 100 miliar itu masih ada pengaruhnya sampai sekarang atau udah Oh habis? enggak, awal itu yang ketika saya berantem tuh sama mantan bini, habis tuh situ sampai ke 0 tuh. Oh, sampai titik 0. Sampai ke titik 0. Karena di penjara itu jujur punya ngomong saat itu ya, saya Iya. di penjara. Saya hampir sekalipun gak pernah di penjara 1 hari pun. Oh, Cuma oke. suratnya doang. Jadi saya kesana pagi bayar 20 juta Pak. Saya satu-satunya orang yang lain nggak ada yang punya lah. Maksudnya saya baru datang pun diketemuin sama kasubdit tahanannya. Iya. Pak pakai saya punya kamar aja kalau mau kerja di situ kan. Nah nanti saya keluar tuh dikawal Pak. Iya. Sama polisi dikawal. Iya. Naik mobilnya dia. Iya. Terserah saya mau kemana. Mau ke mall. Mau saya makan. Iya. Saat itu kan saya masih nakal ya Pak ya. Iya. Lagi berantem sama bini kan kesel-keselnya kan. Iya. Saya ke Alexis Pak tiap kali. Iya. Jadi
Kak Alexis itu datang ke sana jam 6. Sebelumnya saya makan dulu misalnya. Makan jam 6 sampai pagi Pak, jam 4. Ya kan, balik-balik ke rutan tuh jam 5 jam 6 lah. Iya. Tanda tangan gitu, absensi, habis itu keluar lagi. Jadi hampir nggak pernah di dalam. Jadi tiap regu saya kasih 20 juta, 20 juta, 20 rutan juta. atau lapas itu? Bukan rutan, Polda Metro Pak. Oh iya. Jadi masih di Polda Metro. Dari Polda Metro masuklah ke rutan kan. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Jadi uang saya tuh saya saya nggak mau pusing, hampir sehari pun saya nggak di sana. Anda pernah, tapi pada waktu itu kasus Anda kan belum inkrah ya? Iya. Dan sebenarnya kan tidak ditahan pun nggak masalah sebenarnya kan? Nggak masalah sebenarnya. Iya, itu kan subjektivitas penyidik sebenarnya kan. Walaupun tuntutan hukumannya 6, tapi kalau penyidik nggak mau nahan ya bisa juga. Betul. Anda pernah cerita yang seperti ini sebelumnya? Belum. Oh, belum pernah. Iya, oke. Sekarang relatif bisa berkembang law firmnya. Oh, berkembang sangat pesat sih Pak sekarang. Oh, sangat pesat. Iya. Nggak ada masalah dengan misalnya karena Anda vokal kemudian sulit berurusan sama polisi, sama jaksa, sama hakim dan lain sebagainya. Rata-rata lawyer fee sekarang ya Pak untuk consulting itu 1 jam $500 kan. Iya. Di Amerika atau di Singapura tuh $500. Iya. Bapak tahu rate saya berapa? Berapa? Untuk consulting. Iya. Setengah jam itu 15 juta, $1.000 Pak. Keren sekali. Dan itu pun rame. Iya. Sorry, itu pun rame. Siapa aja yang menggunakan jasa Anda? Klien-klien banyak datang ke saya. Oke. Misalnya klien apa yang paling berat? Bahkan klien yang dia udah punya lawyer, ya, lawyernya bingung mau ngapain, datang ke saya untuk konsul. Konsul apa? Pidana. Iya. Di situ. Itu karena Anda dianggap berani atau gimana? Karena dia nggak pengerti kan saya udah di penjara udah berkali-kali Pak. Sistemnya udah tahu, sidangnya udah tahu, prapit apa semua udah tahu, udah prapit polisi aja saya di kasus saya udah berkali-kali. Iya. Saya prapit terus kan. Jadi mereka ngelihat nih orang udah ngelotok lah. Itu peradilan. Pra-peradilan. Kau jangan bilang prapit nanti bingung orang. Pra-peradilan gitu. Iya. Oh jadi relatif sekarang ini Anda bisa hidup dari law firm itu ya? Oh bisa banget. Ya. Dan bahkan nanti mulai bulan depan ini kita mau diriin perusahaan lagi, perusahaan keuangan Pak. Oke. Quotient Fund Indonesia. Oke. Jadi satu-satunya perusahaan yang bisa trading di Amerika Pak. Oke. Sekarang ini kan orang cuma trading di Indonesia saham, short sell pun baru mau mulai tahun depan. Short sell. Kita udah mulai ke quotient option Pak. Option ini adalah derivatif atau turunan dari saham. Jadi setiap bulan mau dapetin 2-4% itu gampang Jadi sekali. menurut Anda itu orang datang berkonsultasi karena Anda ngerti atau karena Anda berani? Dua-duanya sih. Dua-duanya, oke. Iya. Dan ada kasus-kasus kan mereka yang mentok kan. Kayak misalnya kasus ternyata ada mafia nih, mafianya polisinya misalnya. Nah kalau dia suruh lawyernya serang polisinya pasti nggak berani. Serang dalam hal tanda kutip ya secara hukum Pak, bukan kita main kekerasan apa enggak. Jadi maksudnya serangnya tuh, ini kan ada oknum nih. Nah oknum ini harus kita laporin ke propam misalnya. Itu sedikit sekali lawyer yang berani. Karena kalau dia laporin polisi ke propam atau dia lakukan yang namanya pra-peradilan Pak, itu Anda akan ditandain oleh polisi tersebut. Jadi Anda akan dimusuhi Pak. Jadi suatu saat Anda mau minta tolong mereka, kasus nggak akan dijalanin. Oke, Anda nggak khawatir seperti karena Anda kan kasusnya pidana. Iya. Jadi kan kadang-kadang orang-orang pidana itu biasanya paling menjaga hubungan dengan penegak hukum. Betul. Kan? Jadi sama hakim takut, ya kan? Sama jaksa takut, sama polisi takut, ya kan? Sehebat apapun anunya, ya. Tapi Anda kok nggak begitu gitu loh? Iya. Kenapa? Gini Pak, ya ilustrasinya sama kayak Bapak punya 2 karyawan, Bapak mau kirim ke Papua Nugini. Orang-orang primitif di sana pada nggak pakai sepatu. Bapak punya pabrik sepatu. Bapak kirim orang saat yang pertama datang ke sana bilang Pak, itu Pak nggak bakal laku sepatu Bapak, karena semua nggak ada yang pakai sepatu. Ada orang kedua yang bilang, wah Pak cepet-cepet jualan di sana Pak, itu bakal bisa beli Bapak punya sepatu semua karena nggak ada yang pakai sepatu. Saya pun juga seperti itu. Karena banyak orang sekarang nggak ada yang pakai sepatu itu makanya. Betul, karena sekarang nggak ada yang melawan ke sana. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Jadi itu kue segitu besar, saya doang yang ambil Pak. Jadi kalau nanti dia mentok nih harus lawan penegak hukum, no viral no justice, udah pasti merangkaknya ke saya Pak. Dan ada satu orang yang kayak ada klien kita bisa cas bahkan 1 miliar Pak. Oke. Buat perang. Kita mediain, kita demo, kita masukin
TV kita masukin mana gitu kan. Oke. Karena yang lain gak ada yang berani. Anda kalau ngomong begini nggak khawatir nggak ya? Enggak, Enggak ya? melanggar hukumnya di mana Pak? Oke, ya nggak ada melanggar hukum sih. Tapi Anda buka rahasia dapur Anda kan biasanya kan orang kan Saya nggak nggak mau. pusing. Oke, orang kan nggak mau nyebut angka, nyebut apa, nyebut nanti tiba-tiba dapat tugas pajak lagi. Enggak masalah itu. Nggak masalah ya. Oke. Sekarang saya ingin tanya lagi ya. Ini ke soal personal. Anda dari dulu memang pemberani atau karena kondisi yang membuat Anda berani? Enggak, atau Pak. Anda sebenarnya takut-takut juga tapi ya udahlah kepalang nekat aja? Justru saya tuh dari dulu sebenarnya waktu kecil tuh pengecut dan tukang nangis Pak. Karena Oke. manja dulu kan. Ya. Saya ditaruh di asrama, dibiarin sendiri, nggak ada orang tua, nggak ada siapa-siapa di situ. Akhirnya setiap hari kerjanya berantem, pukul-pukulan nih, kepala saya sampai pecah, diajar batu di situ kan. Jadi kasar ngomong kita ditaruh di di hutan belantara harus hidup dah. Mau ada harimau, ada macan, ada ular harus bisa. Nah kalau yang berhasil hidup ya berarti ya ini sudah Asrama apa survivor. itu? Asrama apa? Ambarawa Pak, Pangudi Luhur. Oh, Cowok semua itu di situ. Anda sendiri, Bapak Ibu Jakarta. Iya. Saya ditaruh di asrama. Bapak Ibu Anda pengusaha. Kan cerai Pak. Ya, tapi maksudnya pengusaha, enggak? Papa saya punya bank dulu kan. Salah kepala 9 naga. Apa? Atang Latif. Kepala 9 naga Pak. Oh, bapaknya? Iya, Bapak tahu Kasino Copacabana dulu. Iya. Bang Bira, Bang Tamara. Iya, Bang itu Bira Papa tahu. saya punya semua. Di situ. Nah, sama saya juga anak istri ketujuh Pak. Oh, Jadi saya ini kasar ngomong unwanted child Pak. oke. Jadi mereka ya Jadi yang Anda tidak diakui sebenarnya ya? bukan gak diakui, gak diinginkan, gak diharapkan. Jadi tiba-tiba Ya, tapi yang namanya cowok kan cuma mau main-main Kalau doang, kayak Kristen tiba-tiba kan jebrut. anak ketujuh udah nggak istri ketujuh nggak dihitung lagi sudah kan? Lah itu dia. Makanya saya juga nggak pernah minta, saya nggak pernah apa, saya berjuang sendiri. Nah dari kecil saya ditaruh di asrama, nggak ada yang peduli. Mama saya mau cari cowok baru, bapak saya juga udah bininya banyak, anaknya banyak, ngapain dia pusing? Ya udah, saya harus survive sendiri. Di asrama nggak dibiayai? Dibiayain. Oke. Tapi kan di asrama hidupannya mana enak Pak. Iya. Yang tadinya makan steak bapak disuruh makan laron, makan serangga, pusing malah di situ. Tapi kemudian SMP, SMA Anda balik Jakarta. SMP SMA balik. Nah, balik itu ke rumah orang tua lagi? Tidak Pak, Tidak. enggak. Kemana? Udah pada cerai mereka. Oke. Tinggal di rumah temen. Oh, di rumah teman. Udah barbar lah Pak. Udah Duitnya kayak dari mana? duit. Papa waktu itu masih kasih kan ke mama. Ya. Dikasih toko emas, rumah 7, banyak lah gitu. Ya. Ya mama habisin buat judi. Sudah habis di situ akhirnya umur 18 tuh saya udah nggak ada, mama udah nggak bisa biayain. Dia udah bilang, kamu nanti nggak usah sekolah ya, nggak usah kuliah maksudnya. Nah di situ saya pikir, oh udahlah saya ketemu papa saya cari tuh, Iya. ketemu papa saya di banknya di Tamara di Iya. Sudirman. Ya udah sama dia disekolahin lagi. Nah itulah saya dikirim ke Amerika. Oke. Mohon maaf, mama sama papa masih hidup sekarang? Dua-duanya sudah almarhum. Oh, kita tahun berapa itu? Papa saya udah lumayan lama ya. Mama saya sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu lah. Kalau berarti nggak terlalu tua ya meninggalnya? Enggak. 60-an mungkin ya. Siapa? Kalau papa. Kalau mama. Papa usianya udah 98 Oh, waktu mama? meninggal. Hah? Mama? Mama udah 65 66 lah. Oh, Atang Latif ya? Apa namanya? Iya, Atang Latif. Oke. Apiang Jinggo, orang-orang pada tahu sih kalau di googling keluar itu dia. Yang punya Copacabana dan satu-satunya yang menjadi tangan kanannya Ali Sadikin. Gubernur saat itu. Oke. Jadi selama di Amerika papa masih hidup? Masih hidup. Papa punya bank juga kan di Amerika, Bank of Hawaii. Oh. 51% dia punya. Ya pantas saja Anda bisa menjawab di bank. Di bank yang sana? Enggak, saya kerjanya kan di Bank of America sama US Bank. Oh, Beda. di bank lain? Beda, bank yang lebih besar lah. Oh, kalau Bank Hawaii itu bank lokal. Kalau yang saya kerja ini banknya udah bank nasional Pak. Oke. Ini ada nih saya coba. Lahir dengan nama Lau Chin Lau Chin Ho, betul. Atang Latif adalah seorang tokoh ekonomi dan bisnis di Indonesia yang namanya banyak terpampang di media seiring terjadinya kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Oh, Anda berarti anak orang kaya raya berarti. Iya, anak kepala 9 naga Pak. Jadi DNA-nya ada, tapi kan dari kecil saya ditaruh di asrama, pengecut gimana lama-lama ya udah akhirnya karena harus hidup sendiri,
Akhirnya jadi kerasnya di situ, Pak. Di situ. Oke. Anda merasa nggak kalau misalnya ayah Anda itu banyak musuh atau banyak teman yang Anda rasakan saat ini ketika Anda anaknya Atang Latif atau apa gimana? Banyak temen sih. Karena temen, papa ya? saya tuh orangnya karena banyak duit, ketemu siapa aja dikasih duit sama dia. Oke. Orangnya agak ya dermawan lah gitu. Agak royal gitu. Royal. Jadi ada yang bilang, bapakmu kasih duit sama saya waktu itu. Iya, ada. Oke. Beberapa bilang ada yang nelfon juga kan dari podcast. Saya baru tahu kamu anaknya Atang Latif. Saya juga dulu partner bisnisnya, ngajakin ketemu banyak. Udah beberapa. Oke, jadi kalau Anda jadi orang kaya itu sudah DNA-nya kan sebenarnya. Oke, tapi bagaimanapun yang namanya keberanian itu kan nggak bisa cuma begitu-begitu saja. Apalagi keberanian di bidang hukum yang resikonya kita tahu sendiri nyawa, Iya. ya. Tiba-tiba door di tengah jalan gitu-gitu kan. Apalagi Anda, saya kira orangnya kayak Kamarudin juga, Simanjuntak. Datang sendiri nggak pakai nggak pakai driver gitu-gitu. Ya Anda pakai driver, tapi saya nggak tahu ada pengawal apa enggak. Itu dari mana muncul keberanian seperti itu? Ya itu Anda saya menurut bilang, Anda nih hari ini tuh berani betul atau pura-pura berani atau bagaimana? nekat sih, Pak. Udah nekat. Jadi kasarnya ngomong sebenarnya mungkin ya jujur punya ngomong. Iya. Saya udah gak pengen hidup. Oke. Maksudnya dalam hal hidup ini semua yang saya mau raih itu udah dapat. Oke. Jadi saya bingung apa lagi. Hmm. Dan ditambah penyakit. Iya. Ini sakit mengganggu banget setiap hari itu nyiksa saya. Oke. Jadi saya pikir ya mungkin kalau meninggal lebih enak gitu loh. Jadi bodoh amat lah lu mau tembak sehari ini atau mau mati karena sakit minggu depan sama aja. Pemikiran saya gitu loh. Pemikiran bodoh saya. Dan sambil saya meluangkan waktu karena saya berbuat baik, orang kan doain saya, hidup saya jadi lama. Iya. Gitu. Jadi saya pikir ya ada untungnya juga kan. Tapi ngomong-ngomong itu apa ya istilahnya? Itu gagal ginjal itu berapa persen fungsi ginjal Anda? 2%. 2%, Pak. Saya nggak paham ya karena saya bukan dokter ya. Kalau gagal ginjal seperti itu konsekuensinya apa? Mungkin bisa Anda sebutkan. Komplikasinya maksudnya Iya. kan. Satu, Pak, karena ini kan ginjal ini untuk menyaring. Ya. Karena dia nggak bisa nyaring racun, Ya. maka darah saya penuh dengan racun. Oke. Maksudnya racun tuh misalnya kreatinin, ureum. Sehingga kalau Bapak lihat nih misalnya kulit saya nih banyak bintik-bintik nih. Ya. Ini bukan jerawat, Pak. Kita udah tua, udah nggak ada jerawat. Ini racun keluar dari tubuh. Satu. Kedua, Pak, di situ kita untuk mengeluarkan air kecil itu udah susah. Sakit. Bukan susah dalam hal yang biasanya 1 liter sekarang cuma 100 mili. Oke. Jadi sisanya dalam badan. Oke. Jadi kalau Bapak lihat ada orang gendut, kakinya gede, Iya. itu karena airnya nggak bisa keluar. Oke. Jadi ketika cuci darah itulah saat ketika dia buang air. Oke. Makanya dibatasin sehari itu 600 mili. Makanya Anda nggak minum banyak. Enggak, Oke, itu yang menyebabkan batuk-batuk terus. Iya, Jadi iya, 600 mili cuma 600 mili kan. Sehingga nanti kalau udah 3 hari cuci darah ditarik 4 liter, 5 liter. Darahnya airnya dibuang. Karena udah nggak bisa buang melalui saluran kemih. Oke. Di situ. Jadi kan kalau kita nggak cuci darah, Pak, otomatis makin banyak yang numpuk kan. Iya. Nah, ketika dia numpuk di sini, Pak, dia akan nekan paru-paru. Dia akan nekan Iya. paru-paru nih, sehingga kita akan susah nafas, sesak nafas. Makanya kalau ada orang sesak nafas karena ginjal dipakein oksigen ke situ karena itu airnya sudah neken. Jadi kalau dia nggak cuci darah aja 2 minggu mati, Pak. Tapi Anda 2 bulan kemarin itu fortunately itu Ya ya? itu makanya saya bilang anak saya udah sampai teriak-teriak nangis-nangis. Iya. Karena kondisi saya itu semua tangan saya dipencet gini udah melesak, udah nggak bisa udah nggak naik lagi, udah air semua itu. Anda sekarang seorang yang religius nggak menurut Anda sekarang? Rajin ke gereja atau apa udah mulai nggak? Saya ke gereja ya, ke gereja rajin di situ kan. Alkitab juga udah dari depan sampai belakang saya baca 10 kali juga udah lebih di situ ya. Tapi maksud saya adalah ya dulu yang namanya kita manusia pasti ada salahnya. Iya. Sejak saya punya anak dan nikah lagi, saya udah berpikir udahlah saya bertobat. Tobat dalam hal saya tidak akan melakukan hal-hal yang buruk-buruk lah gitu loh. Yang jelek baik itu pidana maupun itu misalnya pelacuran ataukah minum alkohol atau judi atau apa, nggak ada sama sekali, Pak. Saya Kapan Anda terakhir minum alkohol? hampir nggak pernah, Pak. Nggak suka saya alkohol dari kecil. Oke. Kalau judi terakhir? Judi terakhir
ke Las Vegas ke Marina Bay ya untuk Singapura. ketemu sama Jerry Herman Low waktu itu Iya. kan dia minta saya ketemu tuh Iya. di situ. Oke. Setelah itu nggak ada dan itu pun juga saya sebenarnya nggak mau main. Oh, cuma iseng-iseng aja. Dikasih sama dia nih chip buat kamu main jadi ya udah buat buang aja gitu loh. Oke, dan kalah gitu. Iya, ya kan Oke. memang kagak niatnya main dikasih sama orang udahlah biar abis aja lah. Kalau gitu. ke Alexis terakhir kapan? Oh udah lama banget sebelum nikah. Oh, sebelum nikah. Setelah nikah sama sekali nggak pernah. Oke, ini Selingkuh pun juga nggak pernah pak. Beneran saya cut Iya. abis itu jebret. Oke. Ada yang cantik-cantik WA saya juga saya ledekin aja saya isengin udah nggak ada inilah. Oke, Gak ada keinginan sama sekali. Oke. Tapi itu ada pengaruhnya ya, Desi, yang itu. Pengaruhnya jadi kan kita terfokus ke kerjaan pak. Oke, enggak maksudnya penyakit ginjal itu ada pengaruh soal seksual apa-apa gitu. Kalau ginjal itu kan ada penyebabnya. Iya. Penyebabnya kan hipertensi diabetes dari awal. Iya. Di situ. Nah hipertensi diabetes itu agak mengurangi. Oke. Tapi nafsu tetap ada pak. Oke. Gitu loh. Istri sekarang kapan menikahnya yang baru? 2022. Usianya tahun lah masih ya. muda ya? Masih. Berapa tahun usianya? Sekarang masih 28. Oh, 28 tahun. Saya ya. pacaran ketika dia umur 18. Jadi orang tuanya juga mikirnya kan gimana nih. Oke. Ada om-om pacarin anaknya. Oke, tapi kemudian nikah. Nikah. Nikah setelah pacaran lama banget dong berarti. Ya, Setelah pacaran. 8 tahun pacaran. Iya 8 tahun. 8 tahun karena 2022 ya. Karena saya nggak mau cerai lagi kan. Saya mau lihat ini kuat nggak orangnya bisa ngimbangin saya nggak. Kalau nggak kan ngapain pak. Iya. Kita nikah entar 2-3 tahun cerai nggak usah nikah lah kalau kayak gitu. Kemudian kalau sama siapa anak belum ada ya sama yang ini baru nih ya. Belum. Yang anak satu-satunya si Kate ya, Kate Kate Victoria. doang iya. Kate Victoria Lim aja. Oke. Anda bangga nggak sama Kate itu? Ya bangga lah kan anak sendiri. Ya bukan soal anak sendiri. Saya juga luar biasa anak ini. Maksudnya kecil dia punya keberanian dan lain sebagainya. Dari kecil udah saya didik dan saya didiknya agak keras pak. Dalam hal Oke. keras tuh saya udah berpikiran waktu kecil kita boleh pukul dia. Tapi dalam hal pukul tanda kutip ya pak ya. Iya. Tempat-tempat tertentu. Bukan Iya. kepala, Iya, bukan iya. apa yang vital lah. Maksudnya Iya. pantat gitu Iya, kan. iya. Nakal kamu gitu. Iya. Tapi kalau udah gede mau kita gebukin sampai gimana pun juga pak nggak akan berubah pak itu. Iya. Jadi dari kecil itulah masa krusial. Saya nggak kasih dia keluar, nggak kasih apa. Dia tahu kalau saya marah sedikit pun juga dia udah tahu. Jadi takut dan respect akan orang tua tuh dimulai dari kecil pak. Kalau Iya. kecil dia udah nggak respect, gedenya nggak bakal respect pak. Iya. Akan sulit. Itu. Nah itu yang saya tanamkan. Dan Anda menganggap berhasil untuk Kate ini ya? Iya. Saya nggak berhasil di situ. Berhasil kan? Iya. Jadi Kate ini belum apa-apa sudah ini orang barangkali anak yang paling jelas cita-citanya pasti masuk jadi sarjana hukum ya. Dari awal saya udah bilangin. Jadi dia nggak usah milih-milih lagi. Saya bilang, Kate nanti kamu akan jadi lawyer gantiin papi. Iya papi, udah gitu aja ngikut. Dan dia kalau ditanya orang mau jadi apa, mau jadi lawyer. Terus aku tanya, kamu suka nggak? Orang-orangnya juga nanya. Ya mau gimana lagi orang punya perusahaan punya papi ya pasti saya harus lanjutin. Jadi dia juga malah senang. Dia bilang dia ngelihat teman-teman yang lain nih sekarang SMA pada bingung. Bingung mau ngapain? Mau kemana? Iya. Mau jadi apa ya saya? Mau jadi desainer atau apa pada bingung. Sedangkan dia nggak bingung dia bilang. Makanya dia bilang aku bersyukur juga papi katanya. Oke. Aku sudah tahu mau ambil bidang apa dia bilang dan aku lumayan suka kata dia. Ya udah good for you aku bilang kan. Oke. Di SMA-nya SMA apa dia? SMA Kristen juga dia. SMAK BPK Penabur juga. Jadi ngikutin saya juga. Oke. Rencananya mau masuk kemana nanti? UPH ya. UPH ya? UPH. Enggak dikirim ke luar negeri? Enggak karena S1 itu nggak bisa di luar negeri Pak. Kalau Iya, dia ambil benar. di luar negeri harus ambil lagi. Saya sarjana hukum. Iya sayang kasihan waktu dia kan cewek kan. Iya. Jadi nggak perlu keluar negeri lah kalau untuk cewek. Kalau cowok mungkin boleh lah untuk didik. Tapi itu ya bilingual itu SMA-nya enggak? Kenapa billing uang? Iya, bilingual enggak? Billing uang maksudnya? Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Oh bilingual. Iya. Di ini enggak lah kalau di SMA-nya BPK Penabur enggak. Oke. Yang internasional ada kalau internasional tapi kalau di situ enggak. Oke. Jadi enggak internasional Kit. Enggak. Biasa aja lah. Dia cewek Pak, anak cewek. Iya. Bukan gimana ya? Saya bukannya resis tapi yang namanya anak cewek itu gede-gedenya pasti harus melahirkan anak dan ikut laki.
Iya. Itu kodratnya dia kan gitu. Iya, Jadi iya. saya ngimbangin ke situ, saya nggak mau dia terlalu alfa, nantinya cowok pada takut. Iya. Ya dong, kalau dia duit ada, semua ada, terus hebat terus sana sini, cowok malah takut Iya. yang kayak begitu. Kecuali cowok tua. Iya. Kalah kasihan lah anaknya Iya. lah. Jadi biarin aja udah. Oke. Sekarang ya, dengan penyakit Anda ini bahaya penyakit ini ya? Orang-orang bilang bahaya sih, tapi saya sudah istilahnya udah bersahabat sama penyakit saya. Oke. Bersahabat dalam hal ya udah terima aja. Kemana-mana yuk, mau cuci darah, ayo. Kurangin minum ya udah, ayo kurangin minum. Dari tadi saya minum cuma segini tuh. Iya. Makanya kan? Jadi saya udah bersahabat lah. Saya nggak peka lah. tadi kan, saya tawarin kopi, tawarin ini, tawarin itu ya. Makan juga udah nggak bisa banyak. Sono ini dilarang. Iya. Kalau orang buat sehat makan sayur kan Pak? Iya. Saya nggak boleh makan sayur. Jadi makannya Ada makan kalium. apa? Oke, makannya makan apa? Justru harus protein yang banyak. Ikan. Putih, gitu-gitu. telur, ikan. Oke. Itu sayur nggak boleh. Buah nggak boleh, kan aneh kita. Iya. Mau makan mangga nggak boleh, mau makan semangka nggak boleh, mau makan pisang kagak boleh. Buah sehari-hari itu nggak boleh. Oke. Susah kita jadi Ini Pak. penyakit Anda itu karena apa awalnya? Awalnya dari hipertensi, jadi karena kerjaan dan stres faktor Pak. Oke. Kita jadi lawyer kan ketemu sana, ya kita tahu lah sistem Indonesia lah. Kadang Iya. kalau nggak marah tuh Iya. orang anggap kita remeh gitu Iya, kan. Iya. Nah akhirnya karena emosi terus, tensi saya tuh sampai 280 Pak per 190. Oke. Orang teriak 280, 190 aja udah masuk UGD Pak. Iya. Biasanya saya 280 Pak. Oke. Gitu loh. Itu bakat atau karena kerjaan? Kenapa? Bakat, bukan bakat. Memang karena kerjaan itu ya? Dari kerjaan dan dari pola hidup. Jadi makan kan saya makan, sorry ya Pak, saya kan udah ada uang. Iya. Dulu juga nggak ada orang tua, nggak ada siapa yang nasehatin saya. Jadi apa aja saya makan, udah kayak mesin vacuum cleaner dah. Oke, makannya tuh nggak kira-kira. Gak Ya? dijaga. Jadi saya mau makan apa hari ini? Oh steak pagi misalnya kan. Saya ajak klien makan steak, nanti geseknya pakai kartu bank. Iya. Bank yang bayar, bank saya yang bayar. Minum Coca-Cola terus, jedar. Bank saya tuh yang di Amerika itu. Yang di Amerika kan saya kerja di sana. Iya. Jabatan tinggi. Jadi Iya. dapat expense card Pak. Iya. Dapat bank card. Nah bank card itulah yang bayar semua expense hidup saya. Oh, jadi makan apapun. Dibayarin sama bank. Jadi saya nggak keluar Dari ongkos pribadi. Amerika jadi rusak. Iya. Rusaknya itu. Rusaknya dari Amerika sekian lama sampai Indonesia baru bruk gitu. Oke, waktu itu kan Anda gemuk sekali kan? Iya 120 sempat. Sekarang 80 80. Oke. turun tinggi. Oke bro, terakhir ini apa yang coba Anda dari perjalanan hidup Anda ini, Anda wrap up ya kan? Anda evaluasi dan apa harapan Anda ke depan? Silakan. Ini bagian dari terakhir ini. Jadi kalau kita lihat ya banyak penjahat terselubung. Karena saya sudah masuk sebagai lawyer, saya berpikir mungkin yang saya bisa kontribusi adalah sebagai lawyer. Lawyer berarti apa? Kita perangin penjahat. Atau penjahat sekarang terselubung investasi bodong lah, ada pendeta bermodus agama lah, jualan agama untuk nipu duit orang lah. Itu yang saya hajar. Walaupun saya nggak populer dalam hal populer, Pak, saya Kristen Pak. Saya mau penjarain pendeta masuk penjara Pak. Kira-kira gampang nggak? Enak nggak di lingkungan saya? Ya nggak enak pasti. Nggak enak toh pasti kan? Iya. Nah itulah yang saya jalanin tiap hari. Tar WA teman, Vin, lu bukannya di GBI? Kok pendeta GBI lu mau penjarain? Lah dia penjahat, saya bilang nipu duit orang kagak mau tanggung jawab, terus mau gimana? Saya dapat surat tugas. Apakah saya udahlah biarin karena teman, biarin aja. Terus saya akhirnya makan uang klien buta dong Pak. Iya. Di situ nggak enak kan kita seperti itu kan? Iya. Ya udah saya pikir ya ini hidup saya, kerjaan saya mau profesional. Itu yang saya mau lakukan sampai akhir hayat saya. Jadi ya kalau ada klien datang ke saya akan bantuin maksimal, mau lawannya jenderal bintang 6 kek, jenderal bintang 10 kek, pendeta kek, siapa kek. Ya kan selama orang itu salah yang dia lawan, saya bantu. Korban ya. Tapi kalau saya disuruh sama penjahat Vin, tuh ada ngerampok bank yuk. Enggak deh. Gitu. Karena saya sudah sadar dari sini hidup saya nggak lama Pak. Iya. Ini reminder tiap hari kita mandi, tiap kali apa reminder nih. Vin, ingat hidup lu nggak lama. Karena dokter udah bilang, ketika kena ginjal ini 50% chance saya itu hidup 2 tahun doang. Paling lama. Sejak cuci darah. Pertama kali cuci darah ini saya udah setahun nih. Oh setahun. Iya.
Ini kan komplikasi saya sekarang udah makin banyak Pak. Dulunya saya nggak pernah begini komplikasi saya udah banyak nih. Pagi-pagi saya udah muntah 3 kali Pak. BAB udah berapa kali mencret-mencret di situ. Nggak bisa tidur Pak, setiap 1 jam bangun. Bayangin. Enak nggak? Nggak enak Pak, setiap 1 jam bangun. Ini nggak bisa di recovery kalau gini ya, sudah gagal ginjal gini. Cuci darah doang obatnya. Oke. Kecuali itu cari donor, transplant. Oke. Tapi kalau cari donor, ginjal Anda dua-duanya atau satu? Dua-duanya rusak. Tapi kalau transplant misalnya donor ada orang yang cocok nih masukin ke sini. Ya itu pun kalau harus kompatibel 100%. Kalau nggak kompatibel nanti badan nolak 1 bulan 2 bulan mati. Iya sih ada sih yang nolak. Masih saudara saya ya masih ipar-iparan gitu. Iya. Terima ginjal dari donor dan adiknya sendiri. Oh. Tapi meninggal juga akhirnya dia. Nggak cocok, mungkin badannya nolak infeksi. Nah itu yang jadi dilema bagi saya. Kalau saya transplant cocok apa enggak ya jadi pertanyaan. Enggak transplant ini cuci darah terus komplikasinya makin banyak. Ya disinilah saya udah makanya disadarkan terus bahwa my life is not long gitu loh. Maksudnya saya udah terima. Oke. Kemarin Ya kan kan? Anda ke Singapura. Kapan itu ke Singapura yang nemuin bos judi online ini? Berapa bulan yang lalu lah ya. Tahun ini? Ya, tahun ini kayaknya. Nggak takut di sana dihabisin gitu? Oh enggak. Jangan enggak. Kan Anda ribut-ribut terus mengenai dan Anda tahu siapa bandarnya tiba-tiba sudah laporkan ke Polri juga. Dan dia minta tolong saya baik-baik untuk enggak sebut lagi, saya juga enggak mau sebut-sebut lagi. Tadi Anda sebut. Oh iya maksudnya selama ini kan saya selalu sebut gaungin ke polisi untuk tangkap. Iya. Polisi nggak mau tangkap ya udah mau ngapain lagi saya sebut Pak. Iya. Polisi juga udah tahu kok nama-namanya siapa. Ngapain saya pusing-pusing. Jadi saya udah bilang udahlah saya nggak mau pusing-pusing. Saya udah nggak mau teriak-teriak lagi maksudnya. Tapi Anda misalnya tahu jaringan judi online apa-apa aja ini itu dari mana? Dari klien semua ya? Ya Pak, bapak saya dulu yang punya judi Pak. Oh. Teman-teman dia semua kita tahu semua. Oke. Mau cocong mau siapa, aduh Pak rumahnya di mana, apanya bisnisnya di mana tuh 1001 mana yang masih pada buka, saya bisa tunjuk Pak. Oke. Ya kan teman-teman semua Pak. Nanti Pak Ii saya punya teman ini sini punya teman. Ya bapak saya dulu rajanya kok di situ. Tapi karena mama saya sengsara gara-gara judi, disitulah saya timbul antipati dan saya mau itu hilang. Karena saya korban Pak. Iya. Di situ. Jadi walaupun bapak saya dapat uang dari situ, mama saya jadi korban, saya jadi korban gitu loh. Makanya disitulah saya nggak mau judi. Iya. Jadi kalau misalnya ya, Anda melihat Alvin Lim sekarang ini terlepas dari kesehatan Anda ya, mungkin yang akibat masa lalu Anda bahagia, senang dengan pencapaian Anda sekarang atau gimana? Oh bahagia dong. Bahagia. Makanya disitulah saya sudah konten, sudah berasa cukup semuanya yang saya alami di hidup. Dari neraka dunia saya udah pernah jalanin. Neraka dunia kan penjara Pak. Iya. Udah 3 kali masuk. Sampai yang paling atas pun saya naik kemana-mana naik limosin. Saya punya penthouse kayak sekarang saya punya penthouse. Punya apa ya apalagi. Punya istri yang baik, anak yang baik. Anak bisa belain bapak kayak begitu kan 1.100.000 belum tentu ada Pak. Anda punya penthouse itu dari law firm ini atau dari dulu? Dari kerja lagi, dari awal kerja lagi. Oke. Tadinya kan udah habis Pak, 0 Pak. Iya. 0. Oke. Dari 0 sekarang saya jeret beli lagi. Oke. Dapat lagi. Oke. Tiap hari saya ini dari kemarin trading BCA aja baru 1 minggu udah untung 100 juta. Malam-malam saya tidur di Amerika saya trading dapat lagi dan saya nggak takut dengan pajak karena kenapa? Saya udah bayar pajak di situ. Kalau pajak itu saham Pak, itu udah pajak final Pak, ada PPh-nya langsung dipotong. Oke, jadi Anda tidak hanya uangnya dari LQ Law Firm tetapi juga dari trading itu ya? Jadi saya tuh punya kemampuan kan sebenarnya mengelola uang Pak di bank. Iya. Jadi waktu di bank di Amerika itu misalnya saya dikasih $100 juta. Iya. Saya dalam 6 bulan atau 3 bulan tuh harus dapat berapa persentasinya. Iya. Nah tiap 6 bulan Pak uang saya double Pak. 2 kali lipat 100%. Karena ilmu yang saya udah punya di situ awalnya kan. Masuk ke sini kan jadi perbankan kan. Iya. Perbank dapat duit dong kita dong. Saya simpan Pak sebagian ke saham. Iya. Nah dari saham sama option itulah saya tradingin lagi. Oh jadi Anda trading saham juga ya? Iya saya day trade. Tidak hanya dalam negeri tapi juga Amerika? Iya, jadi sambil nungguin klien, saya lihat BCA sekuritas saya, oh BCA lagi turun nih. Misalnya kemarin dari 10.000 ke 9.800 beli, terus naik ke 10.100 jual.
200-300 perak, ambil aja, jual. Dan itu sudah keahlian Anda yang tadi kan latar Iya. belakang Anda kan, pendidikan dan juga Betul. pekerjaan di Amerika. Pendidikan saya memang di situ. Oke. Jadi- Mana yang paling banyak dapat uang? Dari trading atau dari law firm? Trading jauh lah Pak. Oh, trading tetap. Iyalah. Oke. Dari trading cepat kok di situ. Enggak, maksudnya sekarang Iya. sumber keuangan Anda. Oke. Dari trading. Oke. Makanya ini saya mau bikin perusahaan consulting trading ini. Oke. Berarti nanti Kate akan ke sana juga. Dia boleh pilih sih. Mau trading? Mau ngepalain perusahaan hukum atau perusahaan keuangan. Oke. Dua hal yang berbeda. Perusahaan keuangan sudah jalan. September ini jalan Pak, insya Allah. I see. Gitu. Kalau sekarang belum. Kita lagi siapin semua, kerjasamanya sama Amerika juga udah ada, udah deal. Jadi ya siap jalan lah. Oke. Anda udah siapkan second layernya. Second layernya Kate itu ya? Cat doang. Ya. Oke. Silakan closing statement. Ya, saya berharap selama sisa hidup saya, mungkin bagi teman-teman masyarakat ya yang ilmu saya ya ilmu hukum, membantu dalam bidang hukum atau dalam bidang keuangan yang dibutuhkan ya bisa aja ke saya di situ ya. Tapi sebagai amal pun Pak, nanti mulai bulan depan ini Agustus di setiap cabang LQ Indonesia Law Firm, bagi kalian yang mungkin tidak bisa makan atau nggak punya pakaian yang layak, boleh datang ke kantor law firm kami, kita kasih makan gratis di situ. Oke, jadi makan gratis tidak hanya programnya Prabowo Gibran ya, Iya. yang dipotong-potong sampai 7.500 konon katanya. Iya. Kalau kita di atas itulah Pak. Ya, saudara sekalian, itu dengan Alvin Lim ya, panjang sekali. Nah, saya tidak tahu ya, jangan Anda belum cerita semua yang begini-begini ya di tempat lain ya, mudah-mudahan Belum ya. Pak, banyak Belum, ya? banget Pak. Banyak banget. Oke. Terima kasih Bro Alvin Lim ya. Mudah-mudahan sukses dan mudah-mudahan ada keajaiban kesehatan Anda ya. Jadi bisa recovery paling tidak, tiba-tiba ada penemuan baru, tidak harus cuci darah misalnya. Dan ilmu Anda terus bermanfaat. Siap. Terima kasih. Iya, makasih Pak. Keren Jada. Iya, keren Pak. Keren.